Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa lagi dalam pelajaran sejarah budaya Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang terletak di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kerajaan Demak. Kompleks keraton yang sekarang tinggal batas-batas pondasinya saja berada di perbatasan Kelurahan Pajang, Kota Solo, dan Desa Makam Haji, Kartasura, Sukoharjo. Berdirinya Kerajaan Pajang pada tahun 1568 Masehi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Jaka Tingkir atau Maskarepet atau Pangeran Hadiwijaya yang berhasil mengalahkan Arya Penangsang dalam peperangan pada saat itu, yang kemudian memindahkan pusat kerajaan Demak ke Pajang. Kemudian inilah silsilah raja-raja Pajang, diawali dari Sunan Ampel, mempunyai putri bernama Ratu Asikah, yang kemudian menikah dengan Raden Fatah, di mana Raden Fatah inilah Raja Demak yang pertama. Raden Fatah kemudian mempunyai 3 orang putra, yaitu Raden Surya atau Pati Unus, yang merupakan Raja Demak kedua, kemudian Raden Trenggono, Raja Demak ketiga, kemudian Raden Kingkin. Kemudian dari Raden Trenggono ini mempunyai anak, ada 4, yaitu Sunan Prawoto, kemudian Ratu Kalinyamat, kemudian Ratu Mas Cempaka, dan Pangeran Timur. Sunan Prawoto mempunyai anak bernama Arya Panghiri, yang kemudian menjadi Raja Pajang yang kedua. Kemudian Ratu Mas Cempaka ini menikah dengan Jaka Tingkir atau Hadiwijaya, yang merupakan Raja Pajang pertama. Nah, dari pernikahan antara Ratu Mas Cempaka dengan Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya ini mempunyai anak bernama Pangeran Benowo, yang merupakan Raja Pajang yang ketiga. Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Nama aslinya adalah Maskarepet, putra Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenanga. Guru pertamanya adalah Sunan Kalijaga. Ia juga berguru pada Ki Ageng Selo dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng, yaitu Ki Juru Martani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Panjawi. Pada masa Hadiwijaya, kekuasaan Pajang meliputi Kediri, Pasuruan, Madiun, Sedayu, Lasem, Tuban, Pati, dan Madura. Sultan Hadiwijaya meninggal pada tahun 1582 Masehi. Raja Pajang berikutnya adalah Arya Panghiri, yang merupakan putra Sunan Prawoto, Raja keempat Demak, yang tewas dibunuh Arya Penangsang tahun 1549 Masehi. Ia kemudian diasuh bibinya, yaitu Ratu Kalinyamat, di Jepara. Setelah dewasa, Arya Panghiri dinikahkan dengan Ratu Pambayun, putri tertua Sultan Hadiwijaya, dan dijadikan sebagai Bupati Demak. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, akhir tahun 1582 terjadi permasalahan tahta di Pajang. Putra mahkota yang bernama Pangeran Benowo disingkirkan Arya Panghiri dengan dukungan Panembahan Kudus. Alasan Panembahan Kudus adalah usia Pangeran Benowo lebih muda daripada Arya Panghiri, sehingga tidak pantas menjadi raja.
Pangeran Benowo adalah raja ketiga Kesultanan Pajang yang memerintah tahun 1586 sampai dengan 1587 Masehi, yang bergelar Sultan Prabu Wijaya. Pangeran Benowo adalah putra Sultan Hadiwijoyo. Sejak kecil, ia dipersaudarakan dengan Sutawijoyo, anak angkat ayahnya yang mendirikan Kesultanan Mataram. Pangeran Benowo memiliki putri bernama Dyah Banowati yang menikah dengan Mas Jolang, putra Sutawijoyo. Dyah Banowati bergelar Ratu Mas Adil atau Ratu Mas Adi yang kemudian melahirkan Sultan Agung, Raja Besar Mataram. Selain itu, Pangeran Benowo juga memiliki putra bernama Pangeran Radin yang kelak menurunkan Yosodipuro dan Ronggowarsito, pujangga-pujangga besar Kasunanan Surakarta. Sepeninggal Pangeran Benowo tidak ada putra mahkota yang menggantikannya, sehingga Pajang pun dijadikan sebagai negeri bawahan Mataram. Maka berakhirlah Kerajaan Pajang. Salah satu tempat yang dipercaya sebagai tempat makam Pangeran Benowo yaitu di Desa Penggarit, Pemalang, Jawa Tengah. Benar tidaknya, wallahu a'lam. Karena ada beberapa tempat yang dipercaya juga sebagai makam Pangeran Benowo. Terima kasih pemirsa, demikian program video pembelajaran kali ini. Apabila kurang jelas, silahkan bertanya kepada guru kalian. Sampai jumpa pada program pembelajaran berikutnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.